Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah kabarnya baik hari ini semua? Alhamdulillah jika baik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika wajib pada bab logika matematika. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu akan mempersilahkan KM untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, coba lihat kanan dan kirinya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, nanti yang hadir silakan angkat tangan ya. Oke, sepertinya semua hadir ya hari ini, alhamdulillah. Nah, sesuai yang tadi kita bicarakan, kita akan memulai hari ini dengan mata pelajaran matematika wajib pada bab logika matematika. Coba apakah ada yang pernah mendengar bab logika matematika itu seperti apa sih? Ataukah mungkin malam tadi ada yang sudah membaca atau mempelajari sedikit mengenai bab ini? Oke, baik. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Karena di sini muridnya berjumlah genap, Ibu akan membagi kepada 2 anggota saja per kelompoknya. Supaya gampang, kita akan membagi kelompoknya per bangku aja. Jadi, tiap 2 orang yang satu bangku hari ini akan menjadi pasangan kelompok, oke? Karena di sini ada 20 siswa, maka kita punya 10 kelompok. Nanti, perwakilan kelompok akan maju dan menuliskan hasil diskusi yang nanti didiskusikan. Pada pertemuan pertama pada bab logika matematika, kita akan membahas mengenai pernyataan, lalu kalimat terbuka, lalu ada disjungsi, konjungsi, lalu juga ada apa sih kira-kira pemanfaatan nyata dari logika matematika itu. Nah, kira-kira kan di sini nih logika matematika ada kata-kata logika sama matematika. Nah, kira-kira logika tuh udah sering dengar kali ya. Lalu matematika juga memang ini pelajarannya gitu. Nah, terus apa sih logika matematika itu? Nah, logika matematika ini membantu kita semua untuk berpikir secara lebih rasional, lalu lebih sistematis, lalu kita juga bisa untuk menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang ada misalnya dengan benar gitu, penarikan kesimpulan dengan benar. Lalu juga kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Nah, logika matematika ini sangat luas ya penerapannya. Sains dan juga ilmu pengetahuan lainnya sangat membutuhkan ya logika matematika ini karena dengan berpikir secara lebih sistematis, rasional, lalu kita juga bisa menghindari kesalahan-kesalahan berpikir lainnya. Nah, di sini membuat banyak ilmu pengetahuan menjadi bisa lebih apa ya, lebih efektif dalam ya berjalan gitu dengan menggunakan logika matematika ini gitu. Oleh karena itu, karena logika matematika ini dibutuhkan oleh banyak bidang selain matematika itu sendiri ya, dibutuhkan oleh banyak bidang sains dan ilmu pengetahuan lainnya, maka dari itu kita semua wajib untuk mempelajari bahasan ini, materi ini, karena ini semua kan sangat berpengaruh atau sangat penting untuk kedepannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada setiap kelompok untuk membuat 3 contoh dari kalimat pernyataan. Oke? Kalimat pernyataannya bebas aja, apapun itu boleh. Ibu akan memberi waktu selama 5 menit untuk setiap kelompok membuat 3 contoh kalimat pernyataan. Oke, silakan. Oke, karena waktunya udah habis, siapa kelompok mana nih yang mau menuliskan 3 contoh kalimat pernyataan ke papan tulis? Apakah ada? Oke, kayaknya kelompok 1 siap nih untuk nulis jawabannya, kalimat pernyataannya di papan tulis. Oke, Rani, sebagai perwakilan kelompok, Ibu silakan. Sudah, Bu. Oke, Rani, terima kasih atas jawabannya. Kelompok 1 juga, makasih ya atas jawabannya semuanya. Oke, kita sekarang bahas mengenai kalimat pernyataan. Tapi di sini kita akan membahas kalimat pernyataan dalam logika matematika. Nah, dalam logika matematika ini, kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang hanya mempunyai kebenarannya tuh benar atau salah aja. Atau nggak bisa juga kalau sekaligus dua-duanya. Jadi harus punya nilai kebenaran. Mau salah, mau benar, harus ada gitu. Oke, kita lihat ya jawaban dari kelompok 1. Yang pertama katanya 6 adalah bilangan bulat. Nah, ini benar ya, karena di matematika sendiri emang 6 adalah bilangan bulat. Nah, kalimat ini punya nilai kebenaran, yaitu benar. Dan berarti ini tuh benar kalimat pernyataan. Ini benar ya. Nih, yang kedua adalah katanya hormatilah ayah dan ibu. Nah, di sini ini adalah merupakan kalimat perintah yang mana nggak punya nilai kebenaran ya. Jadi ini bukan merupakan kalimat pernyataan dalam logika matematika. Makanya ini bukan ya. Bukan. Nah, terus yang ketiga kita lihat di sini adalah katanya cos 90 derajat adalah 1. Nah, ini itu punya nilai kebenaran, tapi ternyata nilai kebenarannya salah. Karena cos 90 derajat adalah 0, bukan 1. Jadi ini nilai kebenarannya salah ya.
Nah, kita lanjut ke kalimat terbuka. Di kalimat terbuka sendiri adalah kalimat yang punya nilai kebenaran yang belum pasti atau masih ada variabelnya. Misalnya, kalau ibu bilang adalah A adalah bilangan prima. Nah, tapi kan kita belum tahu A-nya tuh apa gitu. Jadi ada nilai kebenaran yang belum pasti di situ atau masih ada variabel. Coba siapa lagi yang mau kasih contoh dari kalimat terbuka? Oke, siapa yang mau? Oke, Bagas, mau kasih contoh? Boleh. Apa tuh? X ditambah 3 lebih dari 5. Nah, gimana nih contoh dari Bagas? Ternyata di sini benar karena di sini masih ada X yang merupakan variabel yang kita belum tahu ya, nilainya belum pasti gitu kan. X sendiri itu berapa sih gitu. Kecuali kalau misalkan memang Bagas menentukan gitu, kalau X lebih dari 2 misalkan. Nah, itu baru jadi kalimat pernyataan ya. Tapi di sini kan kita belum tahu nih, belum pasti X-nya berapa. Makanya ini adalah X sama 3 lebih dari 5 itu masuk ke dalam kalimat terbuka. Oke, kita sekarang masuk ke materi negasi. Negasi sendiri adalah suatu bentuk ingkaran dari suatu pernyataan. Nah, pernyataan sendiri di logika matematika bisa kita sebut dengan premis ya. Misalkan ada suatu premis yang mengatakan bahwa ikan hias bernafas dengan insang. Kira-kira negasi atau ingkarannya apa nih dari pernyataan tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, boleh. Apa kira-kira Rani ingkarannya? Oke, kata Rani, ingkarannya adalah tidak benar ikan hias itu bernafas dengan insang. Nah, ini benar, berarti negasinya mungkin aja tidak benar. Apa lagi nih kalimat negasinya? Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, Amel katanya mau jawab. Apa Mel? Oke, kata Amel, ikan hias ini tidak bernafas dengan insang. Oke, benar. Lalu bisa juga kan ikan hias ini bernafas bukan dengan insang gitu. Oke, ya jadi bisa susunan kalimatnya juga bisa diubah-ubah, asalkan tetap aja ingkaran dari premis yang tadi ya, ikan hias bernafas dengan insang. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, karena belum, kita akan lanjut ke materi konjungsi, oke? Lanjut ke kata hubung di dalam logika matematika. Kita yang pertama ini ada konjungsi ya. Konjungsi itu punya lambang kayak gini nih. Kayak V yang terbalik kan ya. Nah, di dalam kalimat konjungsi ini ada dalam, misalkan dalam kalimat tuh dinyatakan dalam kata-kata dan. Yang pertama ada dan. Lalu ada tetapi. Terus ada juga walaupun, meskipun, sama lagi. Tapi ini lagi cukup jarang ya untuk dipakai. Tapi ada aja sih yang pakai lagi sebagai tanda dalam kalimat yang konjungsi. Nah, misalkan ya kita punya dua premis atau dua pernyataan yang ada konjungsinya. Misalkan kita punya P, ada konjungsi Q misalkan. Nih misalkan kita buat contohnya. Contohnya 6 adalah bilangan asli. Nah, terus konjungsi nih kita sekarang dan ya. Dan konjungsi ya. Dan 6 habis dibagi 2. Lihat, di sini kita punya dua premis ya. Nah, lihat. Di premis pertama kita punya 6 adalah bilangan asli. Bener ya, dalam matematika memang 6 bilangan asli ya. Nah, makanya ini benar. Premis ini benar ya. Lalu, tapi ini misalkan P-nya juga. Ini P-nya ya. Ini P-nya. Ini P sama dengan benar. Lalu kita punya premis kedua yang kita namain Q misal. Nah, Q-nya adalah 6 habis dibagi 2. Ini Q-nya. Lihat coba. 6 habis dibagi 2. Memang benar ya, 6 habis dibagi 2. Ini juga bernilai benar. Nah, kalau ada dua premis kayak gini, yang benar dan benar ya, maka secara keseluruhan kalimat ini mempunyai nilai kebenaran yaitu benar. Jadi, kalimat ini punya nilai kebenaran benar ya. Kalimat ini punya nilai kebenaran yang benar gitu. Kita lihat contoh kedua. Misal kayak gini kalimatnya. Harga makanan di kantin naik. Kita pakai apa ya? Ini kita pakai coba pakai tetapi ya untuk sebagai kondisinya. Tetapi kita dulu ini kondisinya. Tetapi uang jajan siswa tidak naik. Katanya gitu. Kita kasih nama dulu untuk setiap ini premisnya nih. Kita punya di sini premis pertama
katanya harga makanan di kantin naik. Misalkan ini memang fakta, di tahun ini semua harga makanan di kantin memang naik. Kita namain dulu ini premisnya, P lagi misalkan. P-nya benar ya. Memang benar, ini fakta gitu ya. Benar, bernilai benar. Tetapi konjungsi uang jajan siswa tidak naik katanya. Ini Q-nya. Tapi kita harus lihat nih kebenarannya. Gimana cara cari tahu kebenarannya? Kita harus tanya ke siswanya gitu ya. Apakah uang jajannya naik atau tidak? Ternyata di tahun ini juga ternyata uang jajan tuh semua siswa naik misalkan. Berarti kan ini salah ya? Atau enggak misalkan ternyata uang semua jajan siswa tuh emang nggak naik gitu kan, walaupun harga makanan kantin naik. Nah ini misalkan bisa benar atau salah gitu kan. Misalkan ini Q-nya itu ya bisa benar bisa salah misalkan ya. Bisa benar atau bisa salah. Bisa benar atau salah. Nah, kalau keadaannya kayak gini, ada dua premis, yang satu benar, misalkan yang satu salah gitu kan. Kalau misalkan memang benar-benar itu nilainya jadi benar ya kan, kayak yang tadi, kayak yang sebelumnya, contoh sebelumnya. Tapi kalau misalkan yang satu benar, harga makanan di kantin naik, tetapi uang jajan siswa tidak naik, ini tuh ternyata uang jajan siswa naik-naik aja tuh. Berarti kan yang satu benar, yang satu salah, maka kesimpulannya kalimat ini salah gitu. Maka kesimpulannya kalimat ini salah. Gitu. Gimana? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, karena belum, kita lanjut ke tabel kebenaran. Ini kita punya tabel kebenaran konjungsi ya. Di sini Ibu punya dua premis, masih P dan Q lagi ya. Nah, untuk membuat tabel kebenaran ini, kita lihat dulu. Premisnya kan ada dua ya. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Rumusnya adalah 2 pangkat N. Ya, di sini karena N-nya 2 ya, premisnya 2, jadi N-nya sama dengan 2. Berarti kita nanti punya 2 pangkat 2 yang sama dengan 4 ya. Jadi di sini nanti ada 4, di sini ada 4 juga. Kan kemungkinan dari premis itu nilai kebenarannya cuma benar sama salah ya. Nah, cara nulisnya gimana nih? Nah, cara nulis benar atau salah untuk premis pertama nih ya. Kita tinggal tulis bagi 2 aja, kan ada 4 nih ya. Ada 4 nih. Berarti bagi 2 aja benar sama salahnya. Jadi benarnya ada 2. Benar, salah, sama salah. Nah, untuk yang Q, gimana nih cara nulis benar sama salahnya? Nah, yang Q ini tinggal tulis aja benar, salah, salah. Oke, tadi kan Ibu udah contohin ya. Misalkan tadi ada dua premis, misalkan 6 adalah bilangan asli dan 6 habis dibagi 2. Kan premis pertama benar sama benar ya, Q-nya juga benar yang kedua. Nah, jadi hasil kebenarannya tadi benar juga. Nah, coba kalau misalkan Ibu punya premis kayak gini, coba siapa yang mau isi ini? Ayo, ada nggak anggota kelompok mana gitu dari 1 sampai 10 yang mau isi ini ke depan? Oke, boleh. Santi boleh maju ke depan sebagai perwakilan kelompok 5. Terima kasih Santi. Benar ya jawaban dari Santi. Memang benar kalau misalkan premisnya itu benar-benar ya pasti benar. Tapi kalau ada salah satu aja premis yang salah, maka nanti hasil kebenaran dari kalimatnya jadi salah. Kayak gini nih, benar salah ya salah, salah benar ya salah. Nah, terus kalau misalkan dua-duanya salah ya jelas itu bakal salah nantinya. Oke, kalau misalkan gimana nih kalau misalkan di dalam kalimatnya premisnya ada misalkan ada 3. Ada P, ada Q, sama ada R misalkan. Nah, nanti tabel kebenarannya ada P, Q, R, terus nanti ada P dan R, ada P dan Q, sama ada berarti Q dan R gitu. Jadi dipisah-pisah gitu ya, tetap di dua-dua gitu. Oke, tapi berarti kalau misalkan premisnya ada 3, berarti kan nanti ke bawahnya tuh ada 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Nanti kita P-nya itu nanti tinggal dibagi itu aja. Pertama kita tinggal bagi 2. Jadi B, 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 terus S, 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 jadi 4, 4 gitu ya. Terus buat yang Q-nya jadi B, B, S, S, B, B, S, S. Nah, untuk yang R-nya tinggal B, S, B, S, B, S, B, S kayak gitu. Terus nanti kesananya sama aja kayak gini gitu. Lalu kita punya juga bahasan tentang diagram Venn nih. Gimana diagram Venn dalam konjungsi? Diagram ini P-nya, terus ini Q-nya, ininya ini ya tidak ini bukan yang diagram yang saling lepas tapi yang bergabung kayak gini. Nah, ini tuh terus mana nih konjungsinya tuh yang mana gitu kan? Nah, ternyata konjungsinya itu yang sebelah sini. Nah, ini konjungsinya gitu. Nah, ini tuh berarti irisan kan ya? Nah, irisan, kita irisan gitu. Jadi kalau misalkan konjungsi itu irisan dalam diagram Venn. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kalimat hubung yang kedua dalam logika matematika, yaitu disjungsi. Disjungsi punya lambang kayak V gitu ya, kayak V gitu ya lambangnya. Nah, di dalam kalimat ini disjungsi sering selalu dilambangkan dengan kata atau. Kan tadi kalau konjungsi itu dan ya, kalau ini tuh atau gitu.
atau. Nah, misal kita punya dua premis lagi yang pakai disjungsi. Misal kita ada P atau Q. Misal kita kasih contoh ya. Sin 90 derajat ditambah cos 90 derajat sama dengan 2 gitu misal. Terus kita kasih disjungsinya atau di sini. Atau ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2 gitu. Nah, kita coba telusuri dulu kebenaran dari dua premis ini gitu. Pertama, ini P-nya misal ya. Ini P-nya. Terus ini Q-nya. Lihat, sin 90 derajat itu berapa sih? Kan kalau sin 0 tuh 0 ya, sin 90 derajat itu 1. Kalau misalkan cos 90 derajat tadi berapa? Sebelumnya kita udah bahas, yaitu 0 ya, sin 90 derajat itu 0 karena sin 0 nya 1 gitu ya. Jadi ini bukan 2 hasilnya, tapi hasilnya harusnya 1. Jadi nilai kebenarannya di mana nih? Ternyata nilai kebenarannya salah. P-nya salah ya. Lalu kita lihat 2 pangkat 1 sama dengan 2, ini Q-nya nih. Nah, gimana kebenarannya? Benar ternyata. Kalau misalkan kalimatnya salah sama benar, maka kebenarannya tetap benar gitu. Tapi misal ini kita seandainya sin 90 derajat tambah cos 90 derajat adalah 1 misalkan. Nah, kalau ini benar dan ininya benar, maka nanti hasil kebenarannya juga jadi benar gitu. Oke, kita next ke tabel kebenaran pada disjungsi. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Rima. Dan jawabannya memang benar ya. Lalu kita sekarang bahas mengenai diagram Venn-nya. Nah, sama di sini juga kita punya P, lalu di sini ada Q, lalu kita ada disjungsinya ya, disjungsinya. Nah, terus yang mana di diagram Venn itu yang merupakan disjungsinya? Ternyata kalau diagram Venn itu adalah gabungannya gitu. Jadi diagram Venn itu adalah gabungannya atau union ya. Nah, seperti itu. Gimana sampai sini, sampai sejauh ini? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, karena sepertinya tidak ada yang harus ditanyakan, maka kita akan lanjut ke dalam penugasan ya. Untuk 10 menit ke depan, Ibu minta setiap kelompok mengerjakan LKPD. Kita kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Nanti Ibu minta salah satu kelompok perwakilannya maju untuk menuliskan hasil diskusinya. Oke, Ibu tunggu selama 10 menit ke depan. Silakan. Oke. Kita telah mendapatkan jawaban dari kelompok 7 ya atas pembahasan LKPD-nya yaitu nomor 1 dan nomor 2. Kita lihat coba nomor 1 katanya buatlah 2 contoh dari kalimat pernyataan. Yang pertama kelompok 7 bikin 2 log akar 2 adalah setengah. Ini benar ya. Dan nilai kebenarannya juga benar. Lalu yang kedua statistika adalah cabang ilmu dari matematika. Ini juga benar dan nilai kebenarannya juga benar. Oke, baik. Nomor 2 buatlah tabel kebenaran dari negasi. Katanya kalau premisnya P itu ada B sama S, maka negasinya ya kalau B ya S, kalau yang S ya B ya. Oke, benar. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kegiatan ya. Kali ini Ibu akan menyimpulkan kembali dari materi yang telah kita diskusikan hari ini. Yang pertama itu adalah pernyataan ya. Kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang punya nilai kebenaran salah atau benar gitu ya. Lalu ada juga tadi apalagi kalimat terbuka ya, benar. Kalimat terbuka adalah kalimat yang punya nilai yang belum jelas gitu ya, atau masih ada variabelnya. Lalu yang ketiga adalah negasi, yaitu ingkaran ya dari suatu pernyataan. Terus kita juga tadi ada konjungsi. Konjungsi itu dan, tetapi, walaupun, lagi itu ini ya suatu hubungan gitu, kalimat hubung gitu dalam logika matematika. Terus yang kedua kita punya kalimat hubung lain yaitu disjungsi yang disimbolkan atau dilambangkan dengan kata atau gitu ya. Oke. Untuk terakhir kalinya Ibu akan bertanya apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Untuk pekan depan kita akan melanjutkan tentang bab ini, logika matematika, mengenai materi implikasi lalu modus ponens. Oke, jadi Ibu harap semuanya dapat mempelajari terlebih dahulu. Ya, baik, sekian saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.